Ketakutan pada halte Yaman, raksasa pelayaran Jerman Hapag-Lloyd menarik mundur semua kapal kargo pengangkut barang dan minyak di Laut Merah. Hapag-Lloyd juga menangguhkan perjalanan ke arah perbatasan terusan Suez hingga Januari mendatang. Keputusan ini diakui Jerman diambil karena meningkatnya pergerakan halte Yaman yang menguasai Laut Merah. Haute Yaman juga dilaporkan melakukan serangan rudal ke kapal kontainer pengangkut minyak berbendera Malta di perairan Laut Merah. Khawatir ancaman Houthi dapat membahayakan awak kapal selama berlayar, Hapag-Lloyd memutuskan untuk menangguhkan pelayaran melalui Laut Merah. Sebagai gantinya, kapal asal Jerman ini akan mengalihkan jalur dagangnya melalui rute Cape of Good Hope yang berada di selatan Afrika. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Maersk, raksasa pelayaran terbesar di dunia, sebelum menangguhkan aktivitas pelayaran di terusan Suez dan Laut Merah yang dikuasai Houthi. Maersk sempat berencana menaikkan gaji para awak kapal yang berlayar melalui Laut Merah. Hal ini sebagai bentuk kompensasi atas bahaya yang ditimbulkan oleh serangan Houthi baru-baru ini. Jerman selama ini diketahui mendukung Israel untuk melakukan serangan ke jalur Gaza. Hal ini membuatnya khawatir akan diserang oleh Houthi Yaman. Pasukan Hamas membagikan video aksi operasi gabungan Brigade Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds. Dua pasukan yang beroperasi di jalur Gaza ini membombardir puluhan kendaraan militer Israel. Mereka juga membidik pasukan Israel yang beroperasi di pusat Han Yunis hingga tewas. Operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds dengan senjata presisi dan juga roket peledak. Dan Merkava pasukan Israel yang juga disembunyikan oleh Zionis dibidik dan diledakkan. Dari balik persembunyian, pasukan Al-Quds bersama Brigade Al-Qassam juga memasok peluru lesat dan menghancurkan berbagai lapis baja pasukan Zionis. Kemenangan pertama dirasakan oleh pasukan Hamas di jalur Gaza Utara. Pasukan Zionis diketahui menarik mundur semua pasukan perangnya dari Gaza Utara. Sejumlah tank dari beberapa distrik di kota Gaza juga sejak 1 Januari lalu telah mundur. Keputusan tersebut dilakukan lantaran kapal induk sekutu utama Israel, Amerika Serikat, menarik mundur untuk kembali ke Virginia. Backingan Israel diduga semakin berkurang sehingga Netanyahu memilih untuk menarik mundur pasukan mereka dari jalur Gaza. Penarikan pasukan Israel ini berdampak baik bagi warga Gaza. Tercatat ribuan warga memutuskan kembali ke utara Gaza karena dirasa cukup aman setelah beberapa pasukan mundur dari wilayah tersebut. Mereka pun berbondong dengan sukacita kembali ke rumahnya setelah militan Israel keluar. Kelompok Hizbullah membalas Israel buntut tewasnya wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut, Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024. Kematian Al-Arouri ini dibalas Hizbullah dengan membunuh banyak tentara Israel di perbatasan Lebanon. Dikutip dari Al-Arabiyah, Hizbullah menerangkan telah membunuh sejumlah tentara sebagai hukuman atas tewasnya Al-Arouri. Hizbullah yang didukung Iran dan bermarkas di Lebanon ini menyebut serangan Israel berbahaya dan merupakan serangan terhadap Lebanon dan kedaulatannya. Sampai saat ini klaim Hizbullah belum dikonfirmasi oleh Israel. Selain Hizbullah, Iran juga mengutuk keras serangan Israel yang menewaskan pimpinan senior Hamas tersebut. Iran bahkan mengancam akan memberikan balasan mematikan atas serangan ini. Al-Arouri dilaporkan tewas dalam serangan drone Israel di pinggiran Beirut. Selain menewaskan Arouri, serangan ini juga menewaskan 7 orang dan melukai 11 orang lain pada Selasa 2 Januari 2024. Ledakan bom secara mendadak terjadi di dekat makam Jenderal Iran, Qasem Soleimani pada Rabu 3 Januari. Bom tersebut meledak saat peringatan 4 tahun kematian Jenderal Iran ini hingga menewaskan 103 orang.
Stasiun TV setempat mengatakan bahwa ledakan bom tersebut adalah aksi terorisme. Insiden ini tepat terjadi setelah wakil pimpinan Hamas, Saleh Al-Arouri, yang merupakan sekutu Iran, tewas dalam serangan drone di Beirut, Lebanon. Ledakan terjadi di dekat Masjid Shahab Al-Zaman, kota Kerman, kampung halaman Sulaimani yang juga lokasi pemakamannya. Wakil Gubernur Kerman, Rahman Jalali, mengatakan ledakan tersebut adalah serangan teroris. Tak hanya 103 orang tewas, ledakan bom ini juga membuat setidaknya 141 orang mengalami luka dan beberapa lainnya kritis. Dari saksi di lokasi, bom tersebut meledak dari 2 tas yang berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga meledakkan bom tersebut menggunakan rebot. Bom ini meledak dalam selang 10 menit. Sampai saat ini belum diketahui apakah Israel ada kaitannya dengan ledakan 2 bom tersebut atau tidak. Belum ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.